Ya, yang lima ya. Udah, nggak ada lagi? Yang lain coba bisa dibukakah videonya? Jadi Junaidi, Henry, kemudian Siti, kemudian Riansah, sama Fitra ya. Silakan, boleh dibuka dulu videonya. Sebentar saja sebelum kita mulai. Kemudian juga saya sudah share link itu ya. Oke, makasih Fitria. Fitra, Fitria. Ya, Henry. Oh, Siti. Oke, bentar. Iriansah. Ya, Henry, oke. Bentar ya. Sip. Masih ada yang masuk ya? M. Reza. Diyu. Bentar ya. Ya, sambil menunggu presentnya dulu, sebentar saya tampilkan. Apa kabarnya nih hari ini? Masih ada yang masih di tempat kerja kah? Masih pada kerja kah atau sudah pada pulang? Sudah pulang, Bu. Masih kerja, Bu. Ya, Sudah pulang, Bu. Oh, masih pada kerja. Ada yang masih kerja, ada yang udah pulang ya. Baru pulang, Bu. Baru pulang. Ya, semoga tetap semangat ya, karena bagaimana lagi kita harus menghadiri perkuliahan ini. Karena sebentar saya cek dulu. M. Reza, siapa lagi nih yang udah masuk? Oke, kita mulai dulu. Presentnya udah munculkah? Sudah, Bu. Udah muncul ya. Bentar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sudah hadir. Hari ini kita pertemuan pertama ya di kelas reguler mobile computing. Beberapa mungkin ada yang sudah pernah dengan saya di mata kuliah sebelumnya, mobile teknologi. Mungkin juga ada yang belum ya, belum kenal. Nanti kita kenalan lebih lanjut. Kemudian untuk semuanya ini semester kedua kah? Semester kedua ya? Sebelum kita masuk. Halo. Sound saya jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas? Oke. Sebelum mulai ya. Semuanya semester berapa nih? Semester 2, Bu. Semester 2, semuanya 2? 2 ya? Oke. Jadi untuk pemanasan, ini ya, ini hanya sedikit ilustrasi saja. Jadi semoga menginspirasi walaupun sedikit, karena saya bukan motivator ya, tapi semoga memberikan pandangan lebih lanjut bahwa kita di sini mungkin sebelumnya sudah melangkah di semester pertama ya. Semester pertama sudah selesai. Kemudian sebentar ada nih. Semester pertama sudah selesai, sekarang menginjak ke semester kedua. Artinya kita sudah atau kalian sudah masuk, sudah maju selangkah ya, selangkah lebih lanjut untuk meraih, untuk menyelesaikan pendidikan ini ya, pendidikan D3. Walaupun di tengah kesibukan, tapi tetap harus tetap semangat ya, walaupun juga mungkin ada banyak keterbatasan kita dalam mengikuti perkuliahan, tapi tidak apa-apa ya. Jadi yang penting semangat aja dulu, nanti setelah itu baru kita berproses. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah on, yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah lelah ya, mungkin lelah bekerja. Kita sama-sama ya, sama-sama di sini untuk mempelajari mobile computing. Sebetulnya mata kuliah kita
nanti kita bahas dulu ya. Mata kuliah kita ini kan sebetulnya praktikum ya, tapi bagaimana caranya supaya kalian juga tetap bisa melakukan praktikum mandiri di rumah masing-masing. Nah ini semester 2 ya, betul, semester 2 untuk non-reguler. Nama mata kuliahnya Mobile Computing ya. Jadi sebetulnya ini adalah titik poin dari mata kuliah ini adalah pemrograman Android ya, karena sesuai dengan di LMS. Jadi kalau mungkin ada yang sudah login ke LMS, kemudian mengecek apa sih itu mata kuliah Mobile Computing, mungkin sudah ada yang tahu ya. Jadi intinya adalah kita sebetulnya akan belajar pemrograman Android yang membuat aplikasi Android dengan tools Android Studio. Kemudian juga nanti akan lebih banyak dikenalkan dengan penggunaan aplikasi mobile dengan database. Walaupun mungkin praktikumnya agak sedikit karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Dan saya juga mungkin sudah sering ya untuk kelas non-reguler ini. Jadi kita habis kerja gitu ya. Kemudian juga waktunya sedikit juga, tidak panjang seperti kelas reguler. Tidak masalah, oke. Kita lihat dulu. Ya, ini saya ya, ini kontak. Mungkin ada beberapa yang belum kenal. Ini saya, nanti slide-nya saya share di LMS. Kemudian tadi juga saya sudah kirim ya link untuk Google Classroom. Jadi silakan manfaatkan kontak ini. Nanti kalau di WhatsApp group juga ada ya sebenarnya nomor WhatsApp saya. Jadi kalau misalkan nanti ada kesulitan, kemudian ada yang tertarik dengan praktikumnya mencoba langsung ke Android Studio, silakan. Kalau ada yang mau di-sharing atau mau ditanyakan, boleh japri juga boleh, atau sharing di grup boleh. Jadi kayaknya mungkin kalau di WhatsApp grup, kalau misalkan mau bertanya setiap waktu, sepertinya japri saja ya. Karena kan kalau di WhatsApp grup itu kelasnya kelas grupnya grup kelas gitu ya. Jadi mungkin pada saat-saat perkuliahan berlangsung saja, yaitu pukul 17 sampai 21. Begitu. Ya, nanti ini saya share. Kemudian, nah ini metode perkuliahannya. Jadi seperti umumnya ya. Jadi ada WhatsApp group. Kita tadi barusan sudah di WhatsApp group untuk mengisi absen. Kemudian saya konfirmasi absennya di sini. Dan nanti juga ada yang mau japri boleh. Kalau ada hal-hal yang lebih personal gitu ya. Kemudian nanti di dalam pembahasan ini saya harap kalau misalkan ada yang bertanyakan jangan sungkan ya. Jadi jangan hanya sebagai pendengar saja. Saya tahu bahwa kalian mungkin lelah, tapi tidak ada salahnya untuk bertanya gitu ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang tidak dipahami. Kemudian walaupun nanti mungkin lebih dominan sebagai pendengar, kemudian juga kalian keterbatasan waktu, saya harap materi tetap dibaca ya di sela-sela waktu, tolong dimanfaatkan karena saya juga upload materi ke dua tools, yaitu LMS yang punya LB. Jadi di LMS itu tentu saja harus menggunakan laptop karena walaupun sebetulnya bisa saja menggunakan HP, tapi lebih nyaman menggunakan laptop. Kemudian untuk Classroom, nah ini Classroom ini kan bisa diinstal di Android Studio ya, atau di smartphone yang lain. Jadi silakan dimanfaatkan. Jadi bisa dibaca dimanapun karena di Classroom ini maksudnya ke situ ya. Jadi supaya bisa dibaca dimanapun. Kemudian kalau misalkan ada yang kesulitan dengan Google Meeting juga itu ada ya, ada linknya ya. Jadi di Classroom itu ada link meetingnya juga, ada link materi-materi sudah pasti ya. Jadi kemudian juga nanti tempat pengumpulan tugas di situ di Classroom. Jadi di LMS ini hanya apa ya, jadi bukan formalitas, ya bisa dikatakan formalitas ya, karena ini fasilitas dari kampus. Kemudian saya mengingatkan kembali bahwa ini adalah praktikumnya karena kita daring ya, jadi otomatis praktikumnya mandiri, jadi silahkan kalau misalkan kalian, saya harap sih semuanya tertarik dengan pemrograman Android Studio, jadi bisa belajar minimal mencari tahu bagaimana gitu menginstal downloadnya gitu ya Android Studio, atau mencoba untuk membuat aplikasi-aplikasi yang basic ya sifatnya. Jadi walaupun kemarin mungkin ada beberapa yang sudah mencoba di mata kuliah sebelumnya, nah mata kuliah ini kita ini Mobile Computing ini tinggal melanjutkan saja. Atau yang kemarin masih belum mencoba juga, nah tidak ada salahnya sekarang di Mobile Computing dicoba karena kesempatan ini
Sebenarnya kalau misalkan kita sengaja belajar pemrograman Android di luar sana lumayan ya. Jadi manfaatkan saat ini gitu ya, manfaatkan fasilitas perkuliahan ini. Manfaatkan juga kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Jadi boleh japri ya tadi. Nah ini untuk Android Studio, untuk proses install, download, kemudian install, itu saya tidak akan bahas sebetulnya ya, tapi nanti kalian boleh cek di YouTube, itu bekas di mobile teknologi ya. Jadi untuk yang basic-basic seperti download, kemudian install itu ada di kelas mobile teknologi. Itu biasanya di awal-awal pertemuan itu ada. Cari saja yang pertemuan pertama gitu ya. Atau nanti saya share juga linknya kalau misalkan ada yang agak ribet mencarinya ya di Classroom, nanti bisa cari. Atau juga bisa memanfaatkan materi lain, tidak harus dari saya saja gitu ya, karena kan di luar sana juga banyak ya, banyak penjelasan-penjelasan mengenai bagaimana download dan menginstal. Nah nanti Android Studio-nya silakan dimasukkan juga Flutter-nya, termasuk ini pasti include ya, kalau misalkan ada Flutter pasti dia akan meminta apakah Dart-nya dimasukkan atau tidak, pasti masuk gitu ya. Kemudian Kotlin dan Firebase. Kotlin ini mungkin biasanya sudah include juga di Android Studio, tinggal nanti dimanfaatkan saja atau mengikuti updatean terbaru. Kemudian Firebase juga jangan lupa dimasukkan karena nanti kita akan mencoba. Jadi nanti saya akan ngasih caranya di modul, nah kalian coba dipraktikumkan sendiri. Saya sebetulnya tidak akan cek gitu ya, tidak akan menjadikan bahwa praktikum ini adalah tugas, tapi silakan dicoba mandiri. Kalau misalkan ingin mendapatkan nilai plus, tentu saja ya lebih baik di-upload hasilnya ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau praktikum, kemudian hasilnya mau di-sharing dengan saya, ya, Bu ini seperti ini kah gitu ya, atau minta pendapat dari saya gitu, boleh gitu ya. Nanti saya akan tambahkan di Classroom. Jadi di Classroom itu saya sudah memasukkan materi dari pertemuan ke-1, materi 1 sampai 5 ya, itu sebetulnya baru roomnya aja, belum isinya. Nah, kemudian juga room untuk tugas mata kuliah ini ya. Jadi nanti saya akan umumkan tugasnya. Jadi untuk tugas ini masa pengerjaannya sampai nanti sebelum UAS. Jadi sebelum UAS tugas sudah selesai dikerjakan. Jadi silakan tugasnya mau dicicil juga boleh. Misalkan satu pertemuan ini baru idenya, terus nanti pertemuan berikutnya mau ditambahkan lagi boleh, sesuai dengan pertemuan-pertemuan kita ya. Jadi misalkan nanti ada oh ternyata kemarin ada yang kurang nih, saya dapat materi hari ini, kemudian mau ditambahkan lagi boleh, tambahkan saja di Classroom, di roomnya tugas nanti ada. Kalau yang sudah masuk, nah ini ya Classroom-nya sambil cek, kita lihat siapa saja yang sudah masuk. Belum ada yang masuk. Oh ada. Sudah ada yang masuk, baru 4. Di sini ada 7 ya, ada 7. Silakan yang 3-nya dimasukkan dulu ke Classroom. Yang udah masuk ya, Dedi, Henry, Kurnia, sama Siti. Berarti yang belum, Kurnia udah. Kurnia udah, Dedi, kemudian Fitra, Riansa sama Dio ya. Ya, yang ada di sini ya, yang ada di sini belum masuk ke Classroom. Silakan terus saya lagi ya di chat. Kalau mau masuk menggunakan kode silakan, itu kodenya di present. Kemudian kalau mau menggunakan ini link share boleh, silakan langsung masuk ya. Kalau di HP harus diinstal dulu, kalau di laptop itu nanti dia akan masuk ke browser. Ya, silakan ya, nanti masuk ya. Jangan sampai tidak masuk karena nanti kalau misalkan nanti akan ketahuan kalau misalkan kalian mengikuti perkuliahan ini terus tidak pernah masuk ke LMS, artinya kan materi tidak pernah dibaca ya. Apalagi kuliahnya kan kalian sedang kerja gitu. Jadi kalau tidak dimanfaatkan fasilitas di Classroom itu nanti akan sangat aneh, nanti dapat materinya dari mana gitu ya. Gitu, karena saya juga punya hak untuk menilai formatif dan tugas tentunya.
lanjut nanti silakan di ini ya, kalau masih proses silakan boleh lanjut sampai joinnya berhasil. Nah ini rencana materi perkuliahan kita. Jadi kita sebetulnya efektifnya adalah 5 pertemuan ya, karena ada UTS dan UAS. Jadi kalau UTS dan UAS itu tidak akan membahas materi, jadi kalian langsung mengerjakan soal ujian. Jadi materinya nanti hari ini kita akan berkenalan dulu tentang mobile computing itu apa. Kemudian juga saya akan membahas sedikit tugas mata kuliah. Kemudian di modul itu ada contoh ya, contoh membuat aplikasi basicnya. Jadi, sebenarnya kalau mau basic sekali di mobile teknologi ya. Kemudian pertemuan selanjutnya besok ya. Besok itu mobile computing sebagai media informasi. Jadi kelanjutannya ya. Tapi nanti di setiap pertemuan ini kan di sini disebutkan mobile computing sebagai media informasi. Nah, nanti ada contoh aplikasinya juga. Kemudian mobile computing sebagai media data. Nanti ada contoh aplikasinya juga. Kemudian juga ada database lokal. Jadi ini lebih ke Android Studio-nya ya. Jadi bagaimana si database lokal itu. Kemudian juga ada database real time. Nanti juga ada contoh-contohnya. Jadi setiap pertemuan juga selain kita pembahasan materi, saya juga akan memasukkan bahan praktikumnya. Jadi bahan praktikumnya tentu saja akan dicoba mandiri ya. Jadi silakan dicoba, dipelajari, dimanfaatkan, karena nanti hasilnya juga kan akan dinikmati oleh diri sendiri gitu ya. Kalau saya hanya melihat saja, oh ternyata ada ketertarikan, oh ternyata bisa gitu, atau perlu ditingkatkan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak mencoba pun, sebetulnya di sini saya tidak menyebutkan bahwa itu sebuah kewajiban, tapi seharusnya harus ya, karena kan mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum, jadi harusnya ada yang dicoba harusnya. Jadi silakan kembali ke masing-masing. Selanjutnya, jadi nanti juga setiap pertemuan ini ada berbobotnya ya tentu saja, tapi nanti saya akan menyiasati kalau misalkan ada di sini biasanya terkendalanya ke praktek ya, jadi perangkatnya, kemudian juga keterbatasan waktu karena sambil kerja gitu ya, waktunya mepet. Nanti kita akan cari cara saya praktikumnya seolah-olah dapat gitu ya, seolah-olah dapat. Jadi di samping kalian mencoba mandiri praktikum di rumah. Itu kemudian kita lanjut dulu. Yang sampai di sini ada yang akan dulu tidak terkait materi. Silakan. Sudah azan Isya, apa mau break dulu atau mau lanjut? Halo? Bebas, Bu. Ada yang wajib di tempat kerja nggak? Lanjut. Oke. Lanjut ya, saya minta waktunya sebentar. Nanti bisa sholat Isyanya setelah ini ya. Kita lanjut dulu. Nah ini. Apa sih itu mobile computing ya, kita lihat. Jadi walaupun ini sebetulnya mobile computing ini ya mata kuliah kita gitu ya, tapi tidak ada salahnya kita tahu dulu konsep mobile computing, karena kan banyak sekali istilah ya sebetulnya, mobile teknologi, kemudian cloud computing gitu ya, mobile aplikasi, kemudian computing, ya banyak lah ya. Jadi tidak ada salahnya kita mencari tahu satu persatu apa sih itu mobile computing. Nah ini menurut Wikipedia ya, karena referensi digital yang sering sekali ditemui gitu ya ketika kita Google search di internet, pasti biasanya hampir 70% mungkin lebih Wikipedia ini sangat membantu gitu ya. Walaupun mungkin secara ilmiah ini masih dipertanyakan ya. Tidak masalah ya, tapi kita akan mencari tahu. Di sini disebutkan bahwa di Wikipedia komputasi itu adalah mobile computing ini adalah secara bahasanya adalah komputasi bergerak, yaitu interaksi manusia dengan komputer, di mana komputer itu dapat digunakan ketika dilakukan dalam kondisi bergerak atau berpindah tempat. Jadi artinya bukan hanya dipindahkan seperti kita pindah gitu. Kalau misalkan menggunakan laptop nih, saya bekerja di meja depan,
kemudian saya pindah. Nah, pada saat pindah itu kalau laptop mungkin ada keterbatasan ya, pindah ke belakang itu harus mungkin harus di-close dulu atau bisa saja sambil digunakan, tapi tidak se-fleksibel kalau kita lihat menggunakan smartphone ya. Kalau smartphone gitu sambil jalan juga bahkan bisa digunakan, karena di sini dikatakan bahwa kondisi dalam bergerak pun dia tetap bisa digunakan. Jadi itu salah satu clue-nya. Kemudian yang disebutkan yang paling utama di sini adalah memungkinkan transmisi data. Jadi bukan hanya digunakan kalau misalkan kita ngetik ya di laptop atau bahkan kita bisa ngetik juga di smartphone gitu ya. Tapi di sini memungkinkan juga untuk transmisi data gitu ya. Bisa kita chatting, bisa kita kirim email, atau kita melakukan video conference, video call gitu, atau melakukan panggilan. Nah, itu masuknya ke situ ya. Karena transmisi data ini ternyata bukan hanya mengirimkan file dokumen saja, tapi transmisi data berupa suara dan video juga. Kemudian komputasi bergerak juga melibatkan komunikasi seluler. Nah, ini yang paling kuat dan sering disebut-sebut bahwa komputasi bergerak atau mobile computing ini identik dengan komputasi bergerak gitu ya. Jadi dengan komunikasi seluler. Jadi kemudian melibatkan komunikasi seluler, kemudian perangkat keras seluler, dan perangkat lunaknya juga seluler. Jadi semuanya berbasis seluler. Itu kita lihat lagi. Nah, ini konsep utama mobile computing ya. Ini menurut di salah satu universitas ya, di referensi kurikulum mobile computing, bahwa mereka juga menyebutkan di sini konsep utama mobile computing ini melibatkan 3 hal, yaitu seperti tadi ya yang di Wikipedia disebutkan, menyangkut mobile komunikasi, kemudian mobile hardware dan mobile software. Jadi masih tetap sama ya, seluler, kemudian hardware-nya dan software-nya. Nah, ini juga prinsip mobile computing. Jadi pada akhirnya teknologi ini memiliki kemampuan mengirim dan menerima data melalui jaringan seluler. Ini menjadi clue utamanya. Jadi mobile computing itu ujung-ujungnya adalah dia memiliki kemampuan mengirim dan menerima data melalui jaringan seluler. Jadi kita bisa akses dimanapun, kapanpun itu ya, tanpa terbatas waktu, bahkan ruang gitu ya, waktu dan ruang juga. Nah, ini secara spesifik, jadi secara spesifik lagi, konsep mobile computing juga harus memiliki 2 hal ya. Jadi yang pertama itu mobilitas, yang kedua tentu saja harus ada keamanan dan privasi. Keamanan privasi ya, jadi keamanan dari identitas kita. Kemudian mobilitas itu apa saja? Jadi ini kapan saja dan di mana saja bisa kita lakukan. Jadi hand off. Jadi sangat-sangat fleksibel gitu ya, sangat-sangat mobilitas. Kemudian ada proses migrasi gitu. Jadi aplikasi infrastruktur pendukung yang memiliki mobilitas. Jadi maksudnya di sini adalah proses migrasi ini bukan migrasi setelahnya ya, setelah migrasi, tapi proses. Jadi ketika berpindah tempat masih tetap bisa digunakan. Jadi sambil jalan pun bisa diakses. Nah, itu konsep mobile computing. Walaupun mungkin pada secara ilmu, secara teori juga laptop itu termasuk mobile computing ya, tapi mungkin tidak semobilitas smartphone. Kemudian juga ini yang paling utama adalah keamanan dari privasi kita. Jadi ada autentikasi, otorisasi, dan enkripsi. Jadi ini bertujuan untuk melindungi akun kita ya. Jadi ketika kita menyebarkan seperti misalkan kalau kita punya akun Facebook gitu ya, atau akun-akun bank gitu, mobile banking. Nah, ini ketiga hal ini tentu saja harus disiasati, harus ada gitu. Harus dijamin privasi kita. Jadi jangan sampai nanti ketika kita memasukkan data, ternyata data kita disalahgunakan dan lain sebagainya. Bahkan juga ketika kita menginput nama, username atau password, ini bisa dilihat orang lain. Nah, itu berarti kan enkripsinya diabaikan. Berarti tiga hal ini harus diperhatikan.
Kemudian otorisasi ini tidak memaksa ya, aplikasi tidak memaksa, karena ada beberapa aplikasi yang mungkin memerlukan izin tertentu dari kita. Jadi ada aplikasi yang ingin mengakses video, audio gitu ya, ada yang akses, itu sih umumnya seperti itu ya, aplikasi-aplikasi pasti akan meminta otorisasi untuk masuk ke situ. Jadi tapi mungkin di sini ada perjanjian, bisa saja si aplikasinya masuk, namun kan dengan syarat tadi ya, keamanan privasi. Jadi artinya privasi kita tetap terjaga. Jadi si akun kita tidak disebarluaskan. Nah ini ada mobil ya. Nah ini saya ingin tanya. Jadi sambil saya juga refresh ya, sepertinya saya bicaranya agak cepat. Apakah ini termasuk mobile computing? Apakah ini termasuk penggunaan dari fasilitas mobile computing? Coba boleh berpendapat ya, kira-kira yang hadir di sini silakan boleh. Kalau tidak mengganggu ya buat yang sudah di rumah, sambil santai sambil mengutarakan pendapatnya. Coba Dio. Ya, Bu. Ya. Ini dari gambar sini, apakah ini menggunakan mobile computing? Karena kalau dilihat dari katanya ini mobil gitu ya, mirip-mirip. Enggak, Bu, katanya, Bu. Enggak? Iya. Oke, coba yang lainnya. Kenapa enggak? Mobile computing, Bu, pakai program gitu, Bu. Oke, jadi lebih ke ini ya, perangkat ya. Jadi perangkatnya ini terlihat karena ini mobil gitu ya, untuk transportasi. Ya, Dio melihatnya ke situ. Oke, tidak masalah. Yang lain boleh menambahkan atau menambahkan atau menyela atau lain sebagainya. Coba Siti. Kira-kira ini menggunakan mobile computing nggak? Ya, Siti, silakan. Halo. Ya, Bu, maaf. Ya. Halo. Ini kira-kira masuk menggunakan mobile computing nggak? Ya. Halo. Yang di layar Ibu? Ya, Bu. Iya, betul. Iya. Pakai Ibu. Ya. Hah? Enggak. Pendapat aja. Enggak termasuk. Oke. Iya, soalnya kan mobile computing. Iya, mobile computing. Kenapa? Enggak. Ya, silakan. Yang lainnya ada yang mau menambahkan? Reja, coba. Coba, Reja. Bukan, Bu. Halo? Itu bukan, Bu. Mobil ya, bukan mobile computing. Oke. Jadi umumnya di sini berpendapat bahwa ini tidak termasuk mobile computing. Namun perlu kita ketahui ya, mungkin beberapa perangkat atau mobil gitu ya, mobil yang kita ketahui mungkin mobil-mobil dulu seperti mobil PW ini ya, atau mobil bus ini tidak menggunakan tidak mendukung mobile computing. Namun bisa jadi gitu ya, mobil-mobil yang sekarang dia menggunakan mobile computing juga. Jadi contohnya apa sih yang termasuk mobile computing ya? GPS itu ya. Jadi ada beberapa mobil yang bisa yang sudah bisa diakses ya, dia ada di mana, pemiliknya siapa gitu ya, itu secara real time bahkan. Itu ada beberapa. Jadi dari jawaban ini ada yang tidak, ada yang bisa jadi menggunakan. Kalau kita melihat dari perangkat yang menggunakan, bahkan juga selain GPS ada juga mobil-mobil yang sudah bisa memutar video
musik ya, musiknya menggunakan MP3 gitu ya. Bahkan kita bisa mengakses YouTube streaming gitu ya, bisa menonton TV-nya TV online gitu, TV streaming. Nah, itu juga berarti kalau gitu si mobil juga sudah menggunakan perangkat mobile computing. Jadi ternyata walaupun ini mobil, di dalamnya juga sudah mendukung gitu ya. Ada beberapa yang mendukung, terutama mobil-mobil yang terbaru. Ya, gitu ya. Jadi jadi jangan terlalu terpaku pada kalau mobile computing itu komputer yang bisa berpindah tempat, karena sebetulnya masyarakat umum memang selalu memandang bahwa mobile computing itu identik dengan smartphone, padahal tidak selalu ya. Jadi contohnya adalah laptop juga itu termasuk. Jadi selain dia bisa mobilitas gitu ya, karena kan kita ketahui laptop juga ternyata bisa tidak menggunakan kabel gitu ya, bahkan bisa mengakses data gitu ya. Kita bisa melakukan komunikasi melalui laptop gitu ya, tanpa ada kabel gitu ya. Jadi mungkin kabelnya hanya untuk daya saja. Ya, tentu saja mungkin ada keterbatasannya ya, jadi perlu baterai gitu, jadi ada energi yang mungkin akan atau energinya sedikit gitu, terbatas waktu. Kemudian ya tentu saja keterbatasan lainnya juga pasti ada ya dari penggunaan mobile computing ini. Begitu ya. Jadi jangan terlalu terpaku karena mobile computing itu pasti smartphone, tidak selalu ya. Jadi karena kalau kita ketahui kalau perangkat mobile computing, kalau jam tangan sekarang pun kan sudah ada jam tangan yang digital. Jadi kembali lagi tergantung dari barang itu apakah dia menggunakan, karena kan tadi ya konsepnya itu ada 3 hal. Selain perangkat, selain koneksi ya, koneksi seluler, artinya tidak menggunakan kabel. Kemudian perangkatnya, artinya perangkatnya bisa mobile, mobilitas gitu, bisa kemana-mana, bisa di mana-mana. Dan satu lagi ada aplikasinya. Jadi itu adalah konsep pendukungnya, pendukung mobile computing. Gitu ya. Jadi, nah ini kita lihat lagi di sini. Jadi beberapa perangkat ini, mana saja sih yang kira-kira mobile? Kalau melihat dari tadi ya, oh tadi ternyata mobil juga sudah menggunakan mobile computing. Artinya kalau dia berpindah tempat, benar nggak sih berpindah tempat gitu? Clue-nya berpindah tempat tidak ya? Tapi kita lihat konsep tadi ada 3. Nah, kalau dari di sini yang benar-benar bukan ya, kalian bisa lihat di sini ada banyak ya. Jadi kita tidak bisa memandang karena melihat satu saja, misalkan ini. Oh ini Google, ini kan aplikasi ya, aplikasinya kan ini sepertinya dia dibuka di dalam sebuah laptop. Karena kan kalau kita lihat dia membuka aplikasi dalam sebuah laptop. Nah, laptop sendiri kan ini aplikasi perangkat computing, perangkat mobile computing. Di dalamnya bisa melakukan komunikasi data, kemudian kita bisa berpindah tempat dengan laptop, dan aplikasinya juga mendukung itu semua gitu, yang mendukung kita melakukan komunikasi seluler. Kemudian apakah printer juga termasuk atau tidak? Nah, itu tergantung juga ya. Kalau misalkan komputernya, laptopnya printer ya. Kalau misalkan printernya, karena kan kalau kita ketahui printer-printer sekarang bisa juga diakses menggunakan smartphone ya, atau menggunakan kabel USB. Jadi mungkin secara perangkat ini bukan perangkat mobile, karena dia kan kalau printer tuh kan harus pakai colokan, tapi ternyata tidak seperti itu ya. Jadi ada tergantung ya, kembali lagi ke tergantung keterhubungan tadi. Jadi kalau misalkan contoh lain adalah ini ya, kalau notebook sendiri ya, notebook ini nih, ini kan notebook dia bisa berpindah tempat, tapi dia tidak bisa melakukan komunikasi seluler, bahkan dia tidak ada aplikasi mobile-nya. Kalau ini WhatsApp ya, ini dia memang sebuah aplikasi mobile gitu. Nah, dia ada di mana ya, WhatsApp sendiri ya hanya ada di dalam smartphone, bahkan atau kita bisa mengakses via web juga. Nah, ini tentu saja termasuk salah satu penggunaan mobile computing. Nah, bagaimana dengan ini kalkulator? Nah, kalkulator ini walaupun ini sangat sederhana sekali, tapi di dalamnya kan sudah ada aplikasi ya. Jadi
aplikasinya sebetulnya ini sudah dia bisa melakukan perhitungan, terus kemudian bisa berpindah tempat, tapi dia tidak bisa melakukan komunikasi seluler. Berarti ada satu unsur yang tidak terpenuhi. Tapi ini perangkatnya mobile gitu, jadi bisa saja mobile computing, tapi dia tidak bisa melakukan komunikasi seluler. Kalau ini smartphone sudah pasti ya. Nah, kalau ini kan menggunakan kabel ya. Dia bisa melakukan komunikasi, tapi komunikasinya bukan seluler. Artinya ketika kabelnya dicabut, kemudian kita berpindah tempat, belum tentu bisa menggunakan. Nah, ini sudah jelas sekali ya. Dia bukan mobile computing. Karena walaupun perangkatnya bisa saja dicabut gitu ya, dipindah-pindah, tapi tetap ada keterbatasan, dia tidak bisa digunakan kalau tidak ada penghubung tadi ya, koneksi tadi. Nah, ini kalau ini juga tidak bisa berdiri sendiri. Jadi walaupun ini adalah dia pemancar, melakukan sebagai penghubung gitu ya, penghubung komunikasi, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa perangkat yang lain. Tanpa ada perangkat smartphone atau perangkat laptop gitu ya, atau yang lainnya yang tentu saja smartphone dan laptop juga kalau tidak ada aplikasi ya tidak bisa. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan laptop kalau tidak ada aplikasinya ya sama dengan monitor matiin, monitor dan bahkan CPU mati. Gitu ya. Jadi tidak terpaku ke kita bisa belajar menganalisis itu yang mana ini termasuk mobile computing tidak. Jadi ternyata dari tiga aspek tadi ini murni 100% adalah mobile computing. Ini mobile computing nih tapi dia cuma mendukung 2 gitu ya. Dan bisa dicoba seperti itu ya. Jadi dibiasakan melakukan pemikiran-pemikiran seperti itu untuk menerapkan ilmu ya. Maksudnya mobile computing gitu atau mata kuliah yang lain gitu ya, itu bisa dicoba gitu diterapkan. Jadi supaya belajar kita semakin, jadi kalau sekolah kadang-kadang kan kita sekolah ada sekolah tapi bingung gitu tujuannya apa, ilmu yang dipelajari untuk apa gitu ya, ada yang masih bingung gitu ya. Nah itu bisa dilatih dengan seperti itu. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita menggunakan ilmu ini di mana gitu ya. Gitu. Jadi kalau saya dulu pernah bertanya waktu SMA, belajar kimia tuh buat apa? Nah, karena yang diajarin itu rumus-rumus. Nah, jadi selalu harus ada ini kalau prakteknya di dunia nyata itu apa? Nah, itu bisa dilatih seperti itu ya. Supaya kita semakin mencari tahu gitu. Jadi, karena dari pola pikir seperti itu kita akan terus-terusan mencari tahu, ini bagaimana gitu, ini seperti apa gitu. Nah itu dari situ akan memicu keingintahuan kita terhadap sesuatu. Itu. Nah yang tadi kita sudah mengenal perangkatnya, kemudian perangkatnya juga kan kita harus melihat ada komunikasinya. Nah sekarang dari sisi aplikasinya sendiri ya, tentu saja. Kita lihat di sini ya, ada beberapa aplikasi. Apakah ini betul-betul mobile computing gitu ya aplikasinya, atau dia memang ada di dalam perangkat mobile computing, tapi masuk nggak ke konsep tadi ya, 3 hal tadi, mobile computing yang memiliki 3 konsep, komunikasinya seluler, perangkatnya seluler, dan softwarenya seluler gitu ya. Nah, kita bertanya lagi. Mbak Fitra, Ya, Bu. dari gambar ini, yang mobile computing yang mana saja? Yang mobile computing. Rasa-rasanya ini logonya gampang ya. Facebook, terus Tokopedia. Oke, terus sama ML, Bu. ML. Ada lagi? Udah. Yang mobile computing. Yang lainnya? Oke, coba yang lainnya. Yang lainnya ada yang menambahin? Coba Dedi Junaidi. Sama Bu, cuma Facebook, Tokopedia, sama ML Bu. Oke.
Siapa lagi nih yang saya belum mengenal suaranya. Reja udah belum? Belum ya? Sama Bu, tadi Bu, Coba Reja. Tokopedia sama Mobile Legend Bu. Oke. Kalau Android masuk nggak? Kalau Android mah enggak Bu, enggak termasuk. Kenapa? Itu kalau Android mah sistemnya Bu. Oke. Android sistem operasinya ya. Ya, Android adalah sistem operasi yang mendukung mobile computing. Jadi sebetulnya kalau kita bahas ini di sini ya, Facebook, kemudian Tokopedia dan ini games ya. Kalau games juga ternyata ada yang mendukung 3 aspek tadi. Aplikasinya iya, bisa melakukan komunikasi juga iya. Kemudian perangkatnya juga iya ya, dia memang di smartphone. Nah, bagaimana dengan Android sendiri? Karena kan si aplikasi, oke lah Facebooknya misalkan Facebook yang ada di smartphone, kemudian Tokopedia yang di smartphone, karena walaupun mereka punya webnya ya, jadi bisa diakses juga di laptop. Nah, apakah kalau tidak ada Android bisa berjalan? Tidak ya. Jadi si aplikasi-aplikasi ini khususnya yang berbasis Android tentu saja harus ada Androidnya sendiri. Jadi Android ini memang sebuah sistem operasi, tapi sistem operasinya mendukung semuanya. Jadi dia bisa melakukan komunikasi, walaupun mungkin ketika kita melakukan panggilan, apakah melakukan panggilan di dalam handphone bisa tanpa Android? Bisa saja gitu ya, untuk beberapa perangkat yang kalau memang dia tidak menggunakan sistem operasi Android. Berarti kalau gitu mungkin apakah betul ini Android ini tidak termasuk mobile computing, atau dia karena dia penopang dari aplikasi-aplikasi ini. Itu sebetulnya kalau secara teori Android ini dibilang perangkat pendukung mobile computing. Jadi aplikasinya adalah untuk mendukung proses mobile computing. Jadi apakah ini aplikasi mobile? Ya tadi betul ya. Jadi kalau yang murni apakah ini aplikasi mobile computing? Ya yang 3 tadi. Jadi kalau Android ini bisa dibilang mobile computing karena dia sangat mendukung. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Notepad, bahkan ini Notepad Plus ya. Notepad Plus ini bisa digunakan untuk membuat aplikasi web gitu ya. Kita bisa ngoding di sini. Walaupun ini sama-sama Notepad gitu ya, tapi salah satu memiliki kelebihan. Tapi tergantung yang digunakan ya. Kemudian apakah ini Word juga ini tidak termasuk? Dia kan ada di smartphone juga gitu ya aplikasi ini. Nah itu kembali lagi ke jadi ada yang murni dia memang memenuhi unsur-unsur tadi mobile computing 3 itu. Ada yang dia hanya sampai aplikasi saja tapi tidak bisa melakukan komunikasi. Tapi dia ada gitu di dalam smartphone. Dia hanya ada di dalam smartphone, bahkan ada gitu ya. Jadi tergantung nanti pertanyaannya. Kalau ditanyanya full mobile computing ya yang tadi 3 tadi. Tapi kalau yang ditanyanya apakah mendukung, ya Android bisa termasuk, ini juga bisa termasuk. Mungkin juga ini Notepad sama Notepad Plus juga bisa termasuk mendukung. Dan apakah ini permainan Tetris yang dulu tidak mendukung mobile computing? Ya siapa tahu ya, karena kan aplikasi-aplikasi sekarang ternyata banyak yang dihubungkan ke yang memerlukan penghubung ya. Jadi ada yang beberapa dihubungkan ke Facebook ternyata gitu ya. Jadi kita selain bermain games juga bisa sharing gitu ya, sharing melalui sosial media. Jadi dihubungkan gitu, main-main gamenya game sederhana gitu, tapi di situ ada permintaan misalkan kalau dihubungkan ke Facebook bisa dapat poin gitu ya. Ada yang kayak gitu kan ya. Nah, itu juga bisa dipertimbangkan apakah itu termasuk mobile computing kah? Nah, tergantung juga ya, tergantung. Jadi kepastiannya itu apakah termenuhi, dan dari yang kepastian itu terjawab tidak gitu ya. Gitu. Nah, berkaitan tadi tentang aplikasi mobile. Nah, ini untuk yang sudah mendapatkan di mobile
teknologi, mungkin ini sudah tidak asing lagi ya. Jadi ini bagian dari proses membuat aplikasi mobile. Nah, apakah di mobile computing ini juga akan terus digunakan, akan digunakan kembali? Ya tentu saja gitu ya. Apalagi mobile computing ini adalah basicnya. Jadi karena mobile computing juga basicnya adalah mobile aplikasi. Nah, apakah mobile aplikasi juga tidak semuanya melakukan computing? Yang namanya computing, karena kan kita ketahui bahwa sejarah komputer itu awalnya dia cuma ngetik gitu ya, ngetik, cuman untuk menyimpan data, hanya untuk membantu ya menggantikan mesin ketik ya tadinya gitu, dia hanya mengetik, itu sudah disebut komputer gitu ya. Berarti pengolahan data seperti Word tadi itu juga termasuk computing. Cuman kan tadi ya kalau kita melihat aspek 3 yang disebutkan, bahkan disebut-sebut banyak ahli gitu ya, 3 itu selalu disebut bahwa kita harus memenuhi 3 aspek itu disebut mobile computing. Berarti harus ketiga-tiganya, tapi ada juga beberapa yang hanya menyebutkan sampai yang penting dia ada di mobile, kemudian tidak melakukan komunikasi juga tidak apa-apa. Ada yang kayak gitu ya, tapi secara full ya harus ke yang 3 tadi ya. Nah ini tentu saja ini awal dari kita membuat aplikasi mobile. Jadi ini harus sampai paham banget ya bahwa membuat aplikasi mobile ini dimulai dari ide dan permintaan. Jadi ide ini bisa dari permasalahan di sekitar atau ide dan permintaan dari karena pekerjaan kita gitu ya. Kemudian dari ide ini dibangun prototipe-nya. Prototipe berupa interface-nya seperti apa. Jadi kalau misalkan ada yang menyatakan saya mau bikin ini nih aplikasi membuat parkiran misalkan. Nah, itu harus disertakan dengan prototipe-nya. Layout-nya seperti apa gitu. Selain hanya deskripsi, ternyata deskripsi saja tidak memenuhi, tidak bisa menjelaskan ini ya. Jadi ide saja tidak cukup gitu. Harus dipenuhi dengan prototyping, user interface-nya bagaimana. Kemudian step selanjutnya adalah developing dan testing. Jadi kalau menggunakan Android Studio, karena ini adalah proses development menggunakan Android Studio, ya development itu pasti otomatis menggunakan testing, karena ketika kita coding kemudian kita mencoba untuk running, nah itu sudah termasuk testing. Jadi testing yang personal. Walaupun mungkin secara definisi testing di sini mungkin bukan testing ketika ngodingnya, tapi bisa jadi ya, karena ini kan di sini developing dan testing dia ke XML-nya, Java-nya bagaimana, manifest-nya bagaimana, kemudian build configuration-nya bagaimana. Ya tentu saja ini adalah developing dan testing pada saat ngoding. Nah, kalau misalkan bagaimana dengan testing pada saat kita akan melakukan implementasi, apakah si aplikasi layak atau tidak ya? Sebetulnya ini termasuk juga, cuman kalau bagian dari kita mencobakan ke orang lain, ke user, apakah ini sesuai harapan atau tidak, yaitu masuknya ke implementasi gitu ya. Jadi bukan sekedar development dan testing, jadi masuk ke implementasi, karena sebelum publishing juga ada implementasi, yang itu bisa jadi ada yang menambahkan ya, ada yang menambahkan bagaimana sih implementasi ini, apakah dari developing, testing langsung ke implementasi atau langsung ke publishing ya, pasti ada ya. Jadi ada proses itu. Nah itu semua kembali ke gaya developer tadi ya, atau gaya perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah tentu saja publishing. Walaupun si publishing ini kalau secara bahasa ini publishing lah pasti dipublish gitu ya, artinya diberitahu ke semua orang, bisa di TV, bisa di Play, Google Play gitu. Tidak selalu ternyata ya, kalau publishing ini bisa saja kalian mengerjakan tugas developing dan testingnya sudah selesai, kemudian dipublish, diupload ke Google Classroom, itu juga termasuk ya, termasuk dari aktivitas ini, walaupun sangat sederhana lingkupnya, dan jadilah aplikasi kita. Jadi ini konsep ini adalah lebih umum untuk digunakan di Android Studio, karena ini sumbernya dari androiddeveloper.com, developerandroid.com ya, jadi untuk mendukung pembuatan aplikasi dengan Android Studio. Jadi ini adalah stepnya. Jadi tolong diingat-ingat gitu bahwa membuat aplikasi mobile seperti ini. Begitu. Nah ini yang tadi ya berkaitan dengan bagaimana kita membuat layout. Nah tidak harus menggunakan coding atau menggunakan Android Studio. Ternyata kita bisa menggunakan kalau sebelum-sebelumnya saya pernah membolehkan ya, boleh menggunakan Word atau boleh menggunakan sketsa. Tapi rasanya kalau zaman sekarang masih menggunakan itu sudah nggak keren ya, maksudnya sudah tidak karena sudah banyak tools yang mendukung bagaimana membuat layout. Jadi
silakan manfaatkan tool-tool ini gitu ya. Bahkan ada yang gratisnya. Kalau kita mau fasilitas lebih ya tentu saja berbayar. Ya, ini kita bisa menggunakan versi gratisnya ya. Jadi ada dari Figma, itu bisa kita membuat rencana layoutnya. Ini akan lebih nyata, maksudnya akan lebih enak ketika kita ide kita itu disampaikan dengan ini ya, dibantu dengan ini. Jadi ketika kita bicara di depan calon customer kita gitu ya, atau calon pembeli atau calon yang akan membeli aplikasi kita ya, dengan ini lebih enak gitu ya. Bahkan dengan nanti ada tugas juga ya, kalau menggunakan ini lebih bagus, harus menggunakan ini malah. Karena kan kita harus satu step lebih maju ya. Jadi kemarin di mobile teknologi mungkin saya membolehkan menggunakan Word dan menggunakan coretan. Tapi kalau sekarang di mobile computing minimal menggunakan ini. Kalau misalkan mau menggunakan aplikasinya langsung boleh-boleh saja, tapi akan lebih lama waktunya. Karena kalau dengan ini kan tinggal drag and drop, kemudian kita bisa berpikir selanjutnya gitu ya. Mungkin kalau misalkan aplikasinya besar dan membutuhkan dana, ini kan bisa menjadi modal ya. Modal kita memberitahu ini loh yang mau saya buat gitu ya. Itu ya. Ternyata bukan hanya Figma, ada lagi yang lain. Fluidwi ya. Fluidwi.com. Masih banyak lagi yang lain. Silakan dicari dan dimanfaatkan. Nah ini yang tadi ya, setelah kita idenya apa, kemudian layoutnya sudah, nah masuk ke development-nya dengan menggunakan Android Studio. Bukan hanya Android Studio ternyata, karena Android Studio selain perangkatnya berat, juga kita harus menguasai bahasa pemrograman misalnya. Nanti ada banyak lagi tools untuk membuat aplikasi. Nah ini kalau misalkan tidak mau melakukan coding, kita bisa menggunakan MIT dari app inventor dari MIT.edu. Jadi ini murni tanpa coding, tapi tetap harus menggunakan logika komputer atau logika algoritma ya. Jadi karena algoritma itu ya untuk memahami proses komputer itu sendiri ya. Jadi supaya aplikasi kita bisa dipahami oleh perangkat kita ya, kita harus mengerti yang namanya algoritma. Itu basic sekali. Ini jadi tinggal drag and drop, masih banyak yang lain sebetulnya ya, bukan hanya app inventor. Nah, kemudian ini juga Unity. Unity ini mesin pembuat games. Apakah Unity ini hanya drag and drop? Ternyata tidak ya. Di Unity juga ada yang menggunakan bahasa pemrograman, yaitu C# ya atau C#. Ini bisa digunakan seluas-luasnya. Bahkan untuk virtual, untuk AR juga ini sudah bisa. Untuk mobile, untuk desktop, untuk web bahkan ini sudah bisa. Nah, kalau versi drag and drop-nya ya ini kita bisa menggunakan Ctrl 2 yang murni menggunakan kayak tadi MIT.edu ya. Jadi sama-sama hanya memerlukan logika saja, logika algoritma saja tanpa coding gitu. Jadi untuk membuat aplikasi itu banyak ya toolsnya. Jadi jangan patah semangat karena saya tidak bisa bahasa pemrograman, kayaknya sudah liar gitu ya. Kalau nulis artikel saja saya sudah bingung gitu. Apalagi ini disuruh nulis coding misalkan gitu ya. Nah itu bisa menggunakan alternatif tadi ya. Gunakanlah tools dengan drag and drop atau tools engine ini ya. Jadi mesin ya. Bukan mesin khusus ya, tapi istilahnya adalah dia seolah-olah seperti mesin pembuat gitu, seperti pabrik misalnya. Jadi, makanya ada istilah game engine. Nah, ini beberapa bahasa ya, bahasa untuk aplikasi mobile yang mendukung mobile computing juga. Di antaranya adalah Kotlin. Jadi kalau misalkan ada yang sudah mencoba Android Studio menggunakan Java, nah ini sudah saatnya berkenalan dengan Kotlin karena Android Studio Google-nya sendiri sudah menyatakan bahwa Kotlin is the first. Jadi Kotlin ini adalah yang utama. Walaupun pada kenyataannya ya para developer tetap walaupun menggunakan Kotlin toh di dalamnya masih tetap ada Java-nya. Iya memang karena kan Kotlin sendiri ini juga dibangun dari JVM, jadi Java Virtual Machine. Jadi Java-nya tetap pasti ke bawah. Tapi kalau misalkan saya blank nih ngoding, apakah bisa dari
mulai Kotlin, dari apapun bisa sebetulnya. Yang penting algoritma pemrogramannya bisa dipahami. Algoritma itu ya, algoritma basicnya. Baru pilih bahasa yang mana. Tentu saja bahasa ini berkaitan dengan tools mana yang akan digunakan. Nah, selanjutnya tinggal konsisten latihan saja. Sama seperti kita belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris kalau nggak pernah latihan ya akan bisa. Latihan membaca, latihan bicara, latihan menulis gitu ya. Itu semuanya berproses. Jadi tidak ada yang langsung bisa sehari 2 hari, biasanya lama. Gitu. Lama karena berproses. Nah, yang lainnya adalah Flutterly ini sebetulnya adalah solusi lain dari bagaimana membuat layout yang indah gitu. Ini nanti kalau misalkan Android Studio-nya sudah oke, baru ke Flutter. Atau bisa saja saya nggak mau pakai Android Studio, maksudnya tidak mau konsen di Android Studio dengan Java. Kan saya mau dengan Flutter. Nah, Flutter ini sebetulnya tidak bisa berdiri sendiri ya, tetap harus menggunakan Android Studio atau Visual Studio gitu ya, atau yang lainnya. Tetap harus ada idenya, harus ada tools utamanya gitu. Kemudian ini untuk database, nanti kita akan untuk database lokal, nanti ini kita akan menggunakan ini ya, SQLite. Nanti juga akan ada contoh aplikasinya. Kemudian untuk bagaimana dengan, jadi kalau tadi SQLite ini untuk database lokal, jadi artinya kita masih bisa menyimpan data, tapi untuk keperluan hanya di smartphone-nya saja pada saat offline misalkan. Jadi pada saat online tentu saja menggunakan yang lain. Nah, ini untuk salah satu yang bisa kita gunakan untuk database real time, yaitu Firebase contohnya. Ada yang lain, banyak ya sebetulnya. Kita bisa memanfaatkan yang dari Microsoft gitu ya, menggunakan Azure itu ada juga. Cuma saya belum tahu kalau di Microsoft ini. Karena dari Android Studio itu ya, jadi jalurnya dari Android Studio ya otomatis karena Android Studio dari Google ini ya otomatis semuanya mengikuti yang dari Google. Begitu saja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti kita coba nih secara materi ya, teori, maksudnya secara teori hari ini tentang mobile computingnya ya sampai situ. Ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Nggak ada, Ya, Bu. ada yang bertanyakan? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Sedikit lagi ini hanya penjelasan saja untuk praktikum mandiri. Silahkan dicoba. Syukur-syukur kalau kalian semangatnya bukan hanya saya pengen udah gitu mentok, tapi saya pengen gimana ya gitu ya. Karena apalagi kalau misalkan kita bermimpinya udah jauh gitu ya. Saya kalau bisa bikin aplikasi Android tuh keren nih, saya bisa membantu gitu banyak pihak, atau saya bisa membuat banyak hal gitu ya, itu bisa menjadi omset saya gitu ya, itu lebih bagus lagi. Jadi silakan dimulai dari sini. Ini sebetulnya dari sini ya saya ambilnya developerandroid.com. Jadi semua hal tentang Android Studio ini bisa diakses di sini, developerandroid.com, dari mulai download, install di sini. Bahkan untuk latihan tutorial bagaimana sih membuat aplikasi Android di Android Studio ya, ini bisa dimasuk ke sini. Nah, ini contoh aplikasi basic ya. Jadi first aplikasi namanya. Mereka menyebutnya first aplikasi, walaupun mungkin banyak juga di luar sana yang first aplikasi itu ya cuman Hello World, menampilkan Hello World saja gitu, atau ada yang menampilkan nama saja dan lain-lain ya. Tapi ini alangkah baiknya dicoba menggunakan seperti ini, karena ini stepnya sudah mobile computing ya, jadi agak satu level sedikit, agak naik gitu ya. Bagaimana memasukkan sebuah kata kemudian mengirimnya, dan si kata itu akan muncul di layout berikutnya ya, atau di istilah Android Studio adalah activity berikutnya. Jadi misalkan hello, di activity yang keduanya hello apa kabar itu, atau yang lainnya ya, tergantung dari pesan yang
diketik di sini. Kenapa sih namanya harus enter a message? Kan dia tidak menggunakan database ya. Ini mungkin basicnya akan ke situ ya. Jadi karena diharapkan nanti ketika memasukkan teks ya nantinya akan menjadi sebuah text message gitu. Jadi artinya si teks ini akan menjadi cikal bakal teks yang dikirim melalui komunikasi data tadi gitu ya. Jadi silakan dicoba dari mulai layoutnya, kemudian juga bagaimana cara mengirimkan di modul ada ya, di modul saya udah ngirimin mungkin ya. Nanti dicek saja ya kalau ada yang kurang, Bu. Saya masih belum paham di modul, nanti boleh request, nanti bisa saya tambahin karena banyak ya sebetulnya, karena kan ini harusnya sih kalau kelas reguler itu kan urutannya dari mobile teknologi itu basicnya membuat Android Studio, baru dilanjutkan ke mobile computing, pendalaman ke arah ke database gitu ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan, makanya mata kuliah ini kalau misalkan jarang bertanya, ada kedua kemungkinan. Kemungkinan dia sudah jago, yang kedua ya mungkin dia bingung. Atau ada lagi yang ketiga mungkin malu. Ya, lanjutnya ini ya, jadi karena tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang Kotlin, jadi silakan dicoba dengan Kotlin, karena ini disesuaikan juga dengan kelas reguler, dia sudah menggunakan, ada pengenalan menggunakan Kotlin, walaupun basic Java-nya tetap ada ya. Dan di sini juga kita lihat di sini, ternyata Java-nya masih dipanggil nih kelas Java, ada ya, walaupun ini. Jadi intinya Kotlin sendiri juga sebetulnya tidak bisa berdiri sendiri tanpa Java. Jadi tetap saja ya istilahnya kita ikutin saja yang ada di Android Studio dan androidstudio.com sediakan bahwa dengan Kotlin seperti ini. Atau mau mencoba dengan basicnya lagi, dengan Java-nya boleh saja, sama saja sebetulnya. Cuman bedanya kalau Kotlin nggak ada titik koma, kalau Java ada. Ya. Sedikit saja perbedaannya. Kemudian kalau di Java ini nggak ada file-filean, ada Jofar gitu ya. Kalau di Kotlin ada file-filean, gitu. Ada file, ada var, gitu ya. Itu ini ya, jadi tadi si aplikasi My First App ini seperti ini konsepnya. Jadi ada layout pertama, dia masukkan message, kemudian tampil di layout kedua, activity kedua. Jadi ini activity pertama, activity kedua. Dan di contoh modulnya juga seperti itu ya. Jadi ini activity pertama, activity kedua. Walaupun di dalam Android Studio ada yang namanya fragment. Jadi ini tidak menggunakan fragment, tapi activity. Sesuai dengan kode yang tadi. Activity yang digunakan. Nah ini ya, ini activity itu silakan dicoba dipraktekkan secara mandiri. Nah ini untuk tugasnya ya, untuk tugas mata kuliah mobile computing. Jadi bikin sebuah perancangan aplikasi mobile yang menyediakan pelayanan mobile computing yang berdaya guna dan produktif. Jadi artinya kalau kemarin yang di mobile teknologi mungkin saya memberi tugasnya adalah membuat aplikasi mobile ya. Jadi yang kalau misalkan aplikasi mobile kan yang sederhana juga termasuk aplikasi mobile gitu ya. Contohnya adalah saya hanya menyimpan, misalkan hanya membuat agenda, untuk diri saya pribadi, yaitu itu bisa dibilang termasuk aplikasi mobile yang kemarin ditugaskan di mobile teknologi. Tapi kalau misalkan ini mobile computing berarti bukan hanya menyimpan di dalam atau digunakan dalam mobile saja, tapi dia bisa melakukan komunikasi. Jadi artinya bisa mengirimkan data gitu. Jadi, contohnya kalau misalkan berkirim data akademis gitu ya, atau data penjualan atau melakukan penjualan, nah itu. Jadi ada komunikasi datanya, ada transfer datanya, ada proses database-nya. Walaupun nanti mungkin pada pelaksanaannya tidak dikerjakan misalkan aplikasinya, atau ada yang dikerjakan aplikasinya tapi tidak masuk ke database-nya misalkan gitu ya. Hanya layoutnya saja, boleh-boleh saja. Pokoknya ini kan perencanaan ya, jadi perencanaan itu sejauh mana, karena kan kalau perencanaan itu sebetulnya kayak tadi kan, aplikasi mobile computing tuh yang mana saja ya tergantung. Nah ini juga sama, perencanaan itu yang seperti apa gitu ya. Bisa saja dengan ide doang juga sudah rencana. Cuman kan
Tadi kan ada stepnya ya. Jadi setelah ide, ya alangkah baiknya menggunakan layout dengan tools tertentu, kemudian di coding atau di develop menggunakan tools Android Studio dan lain sebagainya. Kemudian jadi hasilnya sebuah aplikasi Android atau sebuah aplikasi mobile. Itu ya. Jadi itu secara sempurnanya. Jadi berawal dari ide, layoutnya seperti apa, dan implementasinya seperti apa. Jadi syukur-syukur sudah jadi sampai di sini, tapi kalau misalkan sampai layout sini juga tidak masalah. Ini kalau misalkan sampai sini berarti sudah dicoba gitu ya. Kalau sampai sini ya it's okay. Kalau sampai sini ide aja, ya kita lihat nanti. Gitu ya. Jadi sampai tadi ya, ini lebih rincinya, deskripsi ide, jadi dijelaskan permasalahannya apa, solusinya apa, kemudian si aplikasi itu bisa apa saja gitu ya. Ya, terus awalnya si ide ini dari apa gitu permasalahannya. Kemudian rencana layout tadi ya dengan tools yang ada, jadi dicoba gitu. Kalaupun misalkan nanti mentok saya mah Bu nggak bisa, jangankan pakai tools Figma dan lain sebagainya gitu, pakai Word saja nggak bisa, saya bisanya pakai coretan, ya oke lah, pokoknya dikerjakan tugasnya harus ada, karena nanti kalau tidak ada tugasnya saya tidak akan menilai, jadi tugasnya akan kosong. Jadi jangan dianggap sebagai beban, tapi dianggap sebagai latihan ya, jadi sebagai syarat proses bahwa nanti kalian semua akan naik satu tingkat. Itu rencana aplikasi yang digunakan, maksudnya ini rencana perancangan ya. Kalaupun misalkan nanti tidak masuk ke perancangan, artinya tidak di-build menggunakan Android Studio dan lainnya, minimal ada rencana, Bu saya mah pengen nanti tuh jadinya basisnya tuh dia bisa di hybrid gitu misalkan ya, bisa di web, bisa gitu, di Android-nya bisa gitu. Itu silakan dikemukakan gitu ya. Dikemukakan di sini. Kemudian rencana implementasinya nanti akan seperti apa? Apakah akan disebarkan melalui email gitu, ini saya punya aplikasi ini, atau mau dijual gitu, atau mau dikasih lihat ke investor supaya aplikasinya jadi startup gitu ya, atau sudah, atau yang lainnya. Kemudian yang kelima, harapan ke depannya. Jadi setelah ini sudah mentok nih segala idenya, perencanaan dan mimpinya gitu ya. Mimpinya, tapi ini belajar. Mimpinya bukan mimpi ngehulem ya, tapi ini mimpinya adalah melatih logika, melatih bahwa mengemukakan ide bagaimana, kemudian si ide itu menjadi layout, kemudian menjadi rencana perencanaan, kemudian nanti rencana implementasinya bagaimana. Nah, ternyata sudah mentok nih, ternyata aplikasi saya ternyata tidak bisa scan barcode misalkan, atau ternyata sekarang kan canggih nih, ada aplikasi yang virtual, mau tambahin nanti ke depannya lagi si aplikasinya bisa virtual gitu dan lain sebagainya ya. Nah itu silakan ditambahkan. Itu semoga bisa dipahami dan bisa dikerjakan, dan semuanya juga bisa semangat mengerjakannya aja. Jadi ini tugas bukan beban ya, tapi hanya permainan logika saja. Permainan logika kalian untuk berlatih berpikir, berlatih untuk membuat sesuatu, dan mudah-mudahan nanti walaupun misalkan tidak di mata kuliah ini, ya nanti mungkin di pekerjaan biasanya sih gitu ya. Kalau misalkan saya di sekolah tidak belajar ini nih, atau ada nih di sekolah tapi saya tidak sempat mempelajarinya atau dan lain sebagainya. Tapi yang namanya kerjaan kan harus ya demi bos gitu, biasanya gitu. Gitu saja, silakan dikerjakan tugas ini secara bertahap sesuai dengan pemahaman materi. Jadi kalau misalkan dari pertemuan pertama sudah di-upload, setelah di pertemuan kedua ternyata dapat materi baru, ilmu baru, boleh ditambahkan, boleh diperbaiki, boleh direvisi, boleh, silakan, pokoknya sampai sebelum pelaksanaan UAS ini. Jadi tugasnya hanya satu. Jadi ini sebenarnya sudah fresh dari pertemuan sebelumnya gitu ya, supaya semuanya juga bisa melaksanakan, dan perkuliahan ini juga tidak terlalu menjadi beban gitu ya. Tapi kalian juga tetap belajar. Jadi jangan sampai nanti keluar dari perkuliahan ini cuma dapat nilai, prosesnya nggak tahu gitu ya. Jadi ini sebagai prosesnya ya, proses belajarnya.
Sudah segitu saja. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Halo? Ya, udah. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami? Kurnia, Fitra, Dio, Reza, Henry, Riansah. Nggak ada, Bu. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Di Cukup? Google Classroom, Bu, belum ada materinya, Bu, ya? Oh iya, materinya belum saya upload. Oh, iya. Oke, nanti saya upload ya. Sama ini, kalau nggak salah tadi saya ada salah ketik. Harusnya sekarang tuh Maret ya, jadi abaikan lah ya, itu gampang ya. Ini kalau misalnya ada salah ketik satu huruf, satu kata, mohon maaf ya, karena tadi saya ada sedikit keliruan. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah ya. Penjelasan materinya sekian dulu, nanti kita lanjut lagi. Silahkan di WhatsApp group. Kalau ada yang mau sharing silakan, kalau ada yang mau ditanyain secara personal silakan. Nanti kita on di WhatsApp group sampai jam 21 ya, jam 21. Jadi sambil santai-santai belajar, sambil dibuka-buka materinya juga nanti saya upload setelah ini. Oh ya, setelah ini saya upload. Segitu dulu. Jadi tolong dipahami bahwa sekolah itu harus memiliki semangat ya. Jadi kita kalian kan di sini sekolah ya. Jadi dipahami bagaimana proses belajar di sekolah, bahwa di sekolah itu ternyata ada prosesnya. Jadi pasti ada yang namanya absensi, kemudian ada yang namanya tugas, bahkan ada yang namanya ujian. Nah itu tolong dikerjakan ya. Jadi jangan hanya absen aja, atau jangan hanya nama saja, absennya nggak ada, kan tugasnya nggak ada. Itu prosesnya dikerjakan ya. Karena kalau prosesnya dikerjakan artinya ini selangkah ini dilewati gitu. Dan ya syukur-syukur kalau kita punya goal, dan bahkan harus punya goal, tujuan. Karena kalau kita melakukan sesuatu ya harus punya tujuan. Jadi jangan saya emang ngalir aja, nggak bisa ya. Karena kan sekolah kan berbayar ya. Sekolah berbayar pasti ada tujuannya. Karena kalau yang ngalir saja itu pasti yang tidak berbayar, kemudian juga tidak punya tujuan, yaitu yang ngalir saja. Tapi kalau kalian punya rencana bahkan ini berbayar, jangan disia-siakan. Ya, gitu saja. Jadikan belajar sebagai modal, jadi investasi untuk ke depan melalui latihan di dalam prosesnya. Jadi latihan-latihan, tugas-tugas itu dinikmati sebagai prosesnya. Nah, gitu saja. Sekali lagi ada yang mau tanyakan lagi? Saya closing presennya ya. Boleh dibuka dulu sebentar videonya. Ya, yang lainnya? Sudah? Oke, ini 10 orang ya yang hadir. Nanti videonya juga akan saya upload ya, tapi harus diedit dulu karena mungkin nanti ada sedikit pengeditan untuk diupload ke, nanti linknya akan saya share. Linknya udah berupa YouTube gitu ya, jadi bisa diakses kapanpun. Segitu saja, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik tidak sengaja walaupun ternyata saya sengaja gitu ya, saya mohon maaf. Kemudian kalau ada masukan, ada yang mau ditanyakan, silahkan, jangan sungkan, jangan ragu, jangan malu, manfaatkan saya sebagai fasilitas ya, fasilitas yang mendukung kalian menuju tujuan ya di sini. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah, kita sudahi, lanjut sampai di WhatsApp group ya sampai jam 21. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.